Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Bilofa Sitompul dengan NIM 2122400 dari Universitas Islam Negeri Syekh Jamil Jamek Bukit Tinggi. Di sini saya akan menceritakan kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di Mosul, tepatnya di Mesopotamia, sekarang Irak. Nabi Ibrahim merupakan putra dari Azar bin Tahur bin Saruj bin Sa'am bin Nuh alaihissalam. Jadi dapat dilihat bahwa Nabi Ibrahim merupakan keturunan ke-10 dari Nabi Nuh alaihissalam. Waktu itu diperintah oleh seorang raja yang bernama Namrud bin Kan'an. Raja Namrud bin Kan'an merupakan seorang raja yang sangat bengis. Ia melakukan tampuk pemerintahan itu dengan otoriter dan kekuasaan yang mutlak. Bahkan Raja Namrud mengaku bahwa ia adalah Tuhan. Ia memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menyembah Raja Namrud. Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam lahir, Raja Namrud pernah bermimpi bahwa kerajaannya akan hancur. Raja Namrud memanggil para peramal dan tukang sihir untuk mentakwilkan apa mimpi tersebut. Para penakwil mimpi mengatakan bahwa suatu saat akan ada seorang anak lelaki yang akan menghancurkan kerajaan Raja Namrud. Mendengar perihal tersebut, Raja Namrud pun mengeluarkan undang-undang bahwa setiap anak yang lahir, setiap anak itu laki-laki, maka akan dibunuh. Berketepatan pada waktu itu, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Azar, merupakan salah satu penasehat dari Raja Namrud. Ketika Nabi Ibrahim lahir, mengetahui bahwa Nabi Ibrahim merupakan seorang laki-laki, Azar melarikan Nabi Ibrahim ke dalam hutan untuk menyelamatkan anaknya dari Raja Namrud. Lalu Nabi Ibrahim pun tumbuh besar di dalam hutan. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh di dalam hutan, Nabi Ibrahim terbebas dari maksiat, apa itu syirik, sehingga hidayah Allah datang kepada Nabi Ibrahim. Sebelum melakukan dakwah, Nabi Ibrahim ingin memantapkan keyakinannya terhadap agama Allah. Lalu Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati?" Lalu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menangkap 4 ekor burung. Lalu 4 ekor burung itu dibunuh, disembelih, dicincang. Lalu Allah mengatakan masing-masing burung tersebut harus diletakkan pada 4 bukit yang berbeda-beda. Lalu panggillah mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu. Begitulah Allah menampakkan bagaimana Allah menghidupkan sesuatu makhluk hidup yang telah mati. Ketika melihat itu, Nabi Ibrahim pun mantap jiwanya untuk melakukan dakwah, untuk menyebarkan agama Allah. Yang pertama kali Nabi Ibrahim ajak untuk menyembah Allah itu adalah ayahnya sendiri, Azar. Namun ayahnya Azar tidak mau menerima ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Azar memerintahkan Ibrahim untuk pergi dari hadapan Azar. Mendengar itu, Nabi Ibrahim tidak marah. Nabi Ibrahim bahkan mendoakan ayahnya untuk segera mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampaikan dakwah, Nabi Ibrahim mengalami banyak rintangan dan tantangan. Ketika Nabi Ibrahim melakukan dakwah untuk orang-orang di sekitarnya, mereka menolak, bahkan mengancam Nabi Ibrahim. Pada suatu hari, Raja Namrud dan rakyatnya pergi meninggalkan wilayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki akal untuk menghancurkan semua berhala-berhala itu. Nabi Ibrahim menghancurkan tempat peribadatannya dengan sebuah kapak, lalu menyisakan sebuah berhala yang paling besar, dan Nabi Ibrahim mengalungkan kapak tersebut ke leher patung tersebut. Raja Namrud yang mengetahui kejadian tersebut langsung marah dan menuduh Nabi Ibrahim yang melakukannya. Nabi Ibrahim tidak mengakuinya. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa patung itulah yang telah melakukannya.
Raja Namrud menyangkal dengan mengatakan tidak mungkin sebuah patung bisa melakukan hal tersebut. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, jika patung itu tidak bisa melakukan apa-apa, lalu mengapa patung itu kalian sembah? Mendengar tersebut, Raja Namrud pun marah, lalu menyuruh pasukannya untuk membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api tersebut melalui firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 69, yang artinya, hai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai dua istri yang bernama Siti Hajar dan Siti Saroh. Siti Saroh istri pertama dan Siti Hajar adalah istri kedua. Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihissalam dan Siti Saroh melahirkan Nabi Ishaq alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai dua anak seorang nabi, maka Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya para nabi. Lalu, ketika kelahiran Nabi Ismail alaihissalam, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan Ismail ke Bakkah yaitu Mekah, di mana pada waktu itu Mekah merupakan padang tandus yang tidak berpenghuni sama sekali. Tidak ada makhluk hidup yang ada di sana sama sekali. Ketika Nabi Ismail alaihissalam dewasa, Nabi Ibrahim bermimpi. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, karena anaknya itu adalah anak yang sudah lama dinanti-nanti selama berpuluh-puluh tahun. Lalu mengetahui tersebut, Nabi Ismail alaihissalam bersedia disembelih oleh ayahnya. Nabi Ismail alaihissalam menerima itu dengan lapang dada, karena itu adalah merupakan perintah dari Allah. Nabi Ibrahim juga tulus dan ikhlas atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Namun, atas keikhlasan mereka berdua, atas keriduan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Nabi Ismail pun digantikan dengan seekor domba. Hingga pada saat ini kita ketahui dan kita kenal dengan perayaan Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam. Awalnya, Nabi Ismail bersama ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, diperintah membangun Ka'bah sebagai lambang cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim saling bekerja sangat keras hari demi hari hingga bulan. Para ilmu tafsir berbeda pendapat mengenai soal waktu. Ada yang mengatakan bahwa ada yang berbulan-bulan hingga ada yang beberapa tahun. Ka'bah sendiri digunakan sebagai bangunan untuk melindungi Hajar Aswad, batu hitam yang datangnya dari surga. Keduanya mengumpulkan batu-batu, membangun fondasi, dan mengumpulkan pasir. Setiap harinya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bangun satu baris demi satu baris hingga mencapai ketinggian 8 meter, hingga menjulang menjadi tinggi dan bisa dijadikan untuk berkumpul orang-orang. Dikisahkan ketika Ka'bah berdiri, alam berbahagia, burung-burung bernyanyi, dan kegembiraan meliputi semua. Nabi Ibrahim mengumpulkan tanaman-tanaman berbau harum dan menggantungkannya di pintu Ka'bah. Lalu istrinya yaitu Siti Hajar datang untuk memberikan kain penutup, yaitu kain yang kita kenal dengan sekarang, yaitu kain kiswah. Dan adapun keteladanan Nabi Ibrahim yang dapat kita ambil, yaitu keteladanan dalam hal mencari dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, keteladanan menaati perintah Allah untuk menjalankan dakwah, keteladanan menyayangi ayahnya meskipun ayahnya itu adalah seorang kafir,
keteladanan Nabi Ibrahim ketika diuji untuk menyembelih anaknya, dan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu bertawakal. Keteladanan Nabi Ibrahim ini menjadi sumber inspirasi bagi umat beragama dalam menjalani kehidupan mereka dengan penuh keimanan, keberanian, kesabaran, pengorbanan, toleransi, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini mengajarkan nilai-nilai yang penting dalam membangun hubungan yang baik dengan Allah dan sesama manusia. Nah, itulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika ada salah, mohon maaf. Saya Selina Bila Fasitompul dengan NIM 2122400. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.